Sekarang kita umat Islam yang cerdas, kita jadi umat yang saling bersatu, saling menghormati perbedaan pilihan. Jangan saling ngompor-ngompori, manas-manasi. Ngompor-ngompori, manas-manasi, memanaskan situasi, itu kesukaannya iblis. Nane wong tanggane jenengan kok suka ngompor-ngompori, manas-manasi. Yo takoki, mungkin CS-an niku kalih iblis. Nggih. Masya Allah. Karena itu ketika dikompor-kompori begitu, disebarkan berita bahwasanya Sayyidina Utsman sudah dibunuh. Wah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tusturukum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya, yakni masjid, untuk bersama-sama menghidupkan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini niat untuk menghidupkan warisannya Nabi, niat untuk mencari ridha Allah, niat untuk membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau paling bahagia melihat umatnya antusias serta istiqomah di dalam menuntut ilmu. Semoga duduknya kita di sini kelak membuahkan duduknya kita bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hadis al-haditsus salasun, hadis ke-30. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, an Abi Sa'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-30 ini diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'labah al-Khushani yang bernama Jurthum bin Nashir. Jurthum bin Nashir ini sahabat min masyahiris sahabah. Beliau termasuk sahabat deretan sahabat yang terkenal, termasuk orang masyhur di zaman sahabat itu. Karena sahabat Nabi itu kan tidak kurang dari 120.000 sahabat. Di antara yang terkenal di kalangan sahabat adalah beliau ini, Abi Sa'labah Jurthum bin Nashir al-Khushani. Khushani adalah julukan dari satu kabilah atau suku Husyainah. Dia berasal dari kabilah Husyainah. Kemudian beliau adalah salah satu sahabat yang ikut serta ketika peristiwa Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu adalah peristiwa bersejarah di dalam Islam, karena saat itu Rasulullah SAW sedang keluar menuju Mekah dengan membawa rombongan 1.400 sahabat. Ada yang mengatakan 1.500 sahabat untuk berziarah, mengunjungi kota Mekah, mengunjungi Ka'bah. Kalau bahasa sekarang haji atau umroh. Nabi Muhammad dan 1.500 atau 400 sahabat ini
pengen datang ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah, bukan niat untuk perang. Tapi orang-orang kafir Mekah, mereka menganggap Nabi Muhammad yang datang dari Madinah membawa begitu banyak sahabat itu adalah untuk menyerang Mekah. Akhirnya dicegah, rombongan Rasulullah di stop, tidak boleh melanjutkan masuk ke Mekah. Nabi saat itu akhirnya mengirim delegasi untuk berunding, karena memang niatnya tidak perang, kita niatnya pengen ke Mekah, ziarah Ka'bah, mengunjungi Ka'bah, karena Ka'bah tempat suci. Diutuslah sahabat Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksudnya Nabi Muhammad ini pengen masuk Mekah bukan untuk perang, dan mereka tahu Nabi Muhammad itu tidak pernah dusta sama sekali. Dari kecilnya Nabi sampai Nabi Muhammad jadi Rasul, jadi Nabi, jadi orang berpengaruh di Madinah, memimpin umat Islam, bahkan berpengaruh ke seluruh dunia. Seumur-umur orang kafir Mekah itu tidak pernah melihat Nabi Muhammad ingkar janji atau berdusta, sama sekali tidak ada. Makanya Nabi ngirim Sayyidina Utsman untuk ngomong kepada pemimpin kafir Quraisy bahwasanya saya datang bukan untuk berperang. Harusnya mereka percaya karena Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Kalau bukan untuk perang ya berarti nggak nyerang, nggak akan ada satupun yang dilukai sama Nabi. Harusnya mereka percaya. Akhirnya diutuslah Sayyidina Utsman bin Affan sendiri datang ke Mekah terlebih dulu, menemui para pembesar orang kafir Quraisy. Disampaikan maksudnya Rasulullah pengen datang ke Mekah sini bukan untuk memerangi kalian, tapi ingin menziarahi Ka'bah, ingin mengagungkan Ka'bah. Karena memang Ka'bah saat itu menjadi simbol kehormatan orang-orang Arab, baik yang Islam ataupun yang belum masuk Islam. Itu Ka'bah dihormati. Orang Islam jelas, para sahabat menghormati Ka'bah karena kiblatnya umat Islam. Orang-orang yang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy menghormati Ka'bah karena memang Ka'bah itu dihormati di Mekah, simbol kebesaran kota Mekah dari nenek moyang mereka. Kafir, mukmin, Islam ataupun tidak, saat itu semuanya menghormati Ka'bah. Datang Sayyidina Utsman mengutarakan maksud dari Nabi SAW bahwasanya beliau ingin masuk ke sini bukan untuk perang. Maka harusnya mereka percaya karena Nabi Muhammad tidak pernah dusta sama sekali, tidak pernah ingkar janji. Mereka sendiri juga yang menjuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Julukan itu keluar dari mereka ketika Nabi masih di Mekah kan. Akhirnya mereka tanpa alasan yang kuat, tiba-tiba Sayyidina Utsman malah ditangkap. Ini Nabi ngutus Sayyidina Utsman baik-baik, mengutarakan maksud tujuan datang bukan berperang, malah Sayyidina Utsman ditangkap dan tidak boleh kembali ke rombongannya Nabi SAW. Akhirnya saat itu iblis ngompor-ngompori, manas-manasi situasi, menjelma jadi manusia, manas-manasi, ngasih kabar pada para sahabat bahwasanya temanmu yang namanya Utsman bin Affan itu ditangkap sama orang kafir dan dibunuh. Sekarang sudah dibunuh, disebar itu berita hoak, dipanas-panasi sama iblis biar terjadi pertempuran besar. Makanya hati-hati, ada orang gak suka ngompor-ngompori, suka manas-manasi. Apalagi ini pas pilpres ya. Pilpres itu kita sudah dari zaman dulu sampai sekarang wes beda pilihan biasa mawon. Ndak usah digawe ruwet. Jangan sampai saling tengkar. Kalau perlu mertua sama menantu, suami sama istri sama anak beda pilihan ndak apa-apa. Ndak usah dibuat ruwet akhirnya tengkar mertua sama menantu, suami sama istri, anak sama ayah. Tengkar tidak karu-karuan gara-gara pilpres, gara-gara beda pilihan. Wes niku sudah kuno,
Sekarang kita umat Islam yang cerdas, kita jadi umat yang saling bersatu, saling menghormati perbedaan pilihan. Jangan saling ngompor-ngompori, manas-manasi. Ngompor-ngompori, manas-manasi, memanaskan situasi, itu kesukaannya iblis. Nane wong tanggane jenengan kok suka ngompor-ngompori, manas-manasi. Yo takoki, mungkin CS-an niku kalih iblis. Nggih. Masya Allah. Karena itu ketika dikompor-kompori begitu, disebarkan berita bahwasanya Sayyidina Utsman sudah dibunuh. Wah, Rasul sampai kabar itu kepada Rasulullah SAW. Dan memang ditunggu Sayyidina Utsman nggak datang-datang. Jangan-jangan bener ini. Mau nyelidiki lagi, ngirim orang ke sana, takutnya ketangkap lagi, dibunuh lagi. Nabi ikomatud dohir, Nabi menjalankan secara dohirnya Sayyidina Utsman katanya dibunuh, dan ternyata memang tidak balik-balik, jangan-jangan benar. Akhirnya Nabi mengumpulkan seluruh sahabat yang ikut saat itu. Seluruh sahabat yang ikut saat itu, kurang lebih tadi 1.500-an itu dikumpulkan semua oleh Rasulullah. Dan beliau mengatakan saat itu beliau berada di bawah pohon, para sahabat berkumpul semua mengelilingi Nabi, di depan Nabi. Nabi mengatakan la nabrahu hatta nujazihum al-harba. La nabrahu hatta nujazihumul harba. Kita tidak akan bergeser sampai kita mengumandangkan perang kepada mereka. Kalau benar Sayyidina Utsman ini enggak balik, kita cek benar kok dibunuh, maka kita tidak akan bergeser, tidak akan kembali ke Madinah kecuali akan memerangi mereka, karena mereka memulai duluan. Ya. Akhirnya para sahabat dipanggil semua oleh Nabi, kumpul di bawah pohon, di beat itu janji setia, diikat janji sama Nabi, di beat sama Nabi untuk setia dengan Nabi. Apapun yang terjadi ini nanti, tidak ada yang boleh untuk balik ke Madinah atau lari pulang. Akhirnya semuanya berjanji setia, siap mati, siap satu komando, siap apapun yang akan diperintahkan oleh Nabi. Mereka siap tidak kembali ke Madinah, mereka siap untuk mati demi membela Rasulullah SAW. Nah itu disebut akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya semua sahabat 1.500-an tadi itu yang mengikuti janji setia, mereka mendapatkan ridwanum minallah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah bahasa Arabnya ridwan, bisa juga ridho. Nah, makanya disebut peristiwa itu disebut dengan bai'atur ridwan. Nah, ikatan janji setia dengan Nabi yang membuahkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi semua itu sahabat yang saat itu ikut bai'atur ridwan. Sehingga Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Laqad radiya, benar-benar telah ridho Allahu itu Allah 'anil mu'minin, dari orang-orang mukmin, id yubayyi'unaka, ketika mereka berbaiat kepada engkau wahai Nabi Muhammad, berbaiat, berjanji setia, siap untuk mengorbankan harta, jiwa, raga, siap dikorbankan untuk engkau wahai Nabi Muhammad. Allah ridho kepada mereka semua tahta syajarah, yang mana peristiwa itu berada di bawah pohon tersebut, diridhoi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat-sahabat yang ikut bai'atur ridwan, menjadi peserta saat itu, ikut serta dalam bai'atur ridwan, mereka adalah golongan para sahabat yang kedudukannya lebih tinggi dari para sahabat yang tidak ikut serta bai'atur ridwan. Sahabat yang paling utama Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian 10 sahabat yang dikabarkan mendapatkan surga, diantaranya sahabat Abdurrahman bin Auf, dan 10 sahabat lain. Kemudian setelah itu baru ada tingkatan bai'atur ridwan, para sahabat yang ikut bai'atur ridwan. Mereka para sahabat Rasulullah yang istimewa dibanding sahabat lainnya yang tidak ikut peristiwa bai'atur
ridwan. Kenapa? Karena saat itu keadaan mencekam, keadaan benar-benar tegang saat itu, panas. Memang benar-benar siap-siap sudah mau tempur, mau perang. Karena kabar Sayyidina Utsman belum dibunuh dan memang belum kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah saat itu sudah mengikat janji semua para sahabat, siap mereka tidak akan kembali satupun dari mereka ke Madinah. Mereka siap untuk bertempur kalau memang diperlukan dan diperintahkan oleh Nabi. Subhanallah, kabar ini menyebar. Itu sahabatnya Rasulullah, sahabatnya Muhammad sudah siap untuk tempur kalau memang benar Sayyidina Utsman itu dibunuh. Subhanallah, akhirnya mereka ketakutan. Orang kafir Quraisy, kafir Mekah ketakutan. Akhirnya Sayyidina Utsman ternyata nggak dibunuh, cuman disekap, dipenjara, disembunyikan. Akhirnya dilepas, dikembalikan ke Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau kembali pulang ke rombongannya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan selamat. Nah, sahabat-sahabat itu semua mendapatkan ridho dari Allah sebelum mereka meninggal, sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat Rasulullah, mencintai para sahabat Nabi melebihi daripada orang tua kita. Kehormatan, kebesaran, kemuliaan sahabat itu lebih besar daripada orang tua kita, Pak. Kenapa? Karena dengan berkat jasanya para sahabat kita bisa kenal cara berbakti dengan orang tua. Andaikan tidak ada para sahabat Rasulullah yang berjuang bersama Rasulullah, agama Islam mungkin nggak sampai ke kita. Kalau agama Islam tidak sampai ke kita, mungkin kita nggak akan kenal cara berbakti sama orang tua, dan orang tua nggak akan kenal cara mendidik anak yang baik. Karena itu kehormatan para sahabat itu nomor satu. Setelah Rasulullah adalah para sahabatnya Rasulullah SAW. Wajib kita Ahlussunnah Jamaah mencintai seluruh sahabat Nabi SAW. Nah, termasuk sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan adalah sahabat ini, sahabat Abi Tha'labah Al-Hushani Jurthum bin Nashir ini yang meriwayatkan hadis ke-30 ini. Nah, beliau itu meriwayatkan hadis cuman 40 hadis saja. Jadi beliau sahabat Jurthum bin Nashir ini meriwayatkan cuman 40 hadis dari Nabi SAW. Nah, di antaranya hadis ini yang akan kita bahas. Saat itu sahabat Jurthum bin Nashir ini, beliau ketika mengikuti Bai'atur Ridwan, itu Bai'atur Ridwan itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tahun ke-6 beliau ingin ziarah ke Mekah, berkunjung ke Mekah. Bai'atur Ridwan ini tadi terjadi peristiwa itu di tahun 6 Hijriah. Kemudian sahabat Jurthum ini, beliau di akhir hayatnya itu pergi atau menetap di daerah Syam. Beliau di daerah Syam, wafat di sana di tahun 95 Hijriah. Jadi Rasulullah itu kan wafat tahun 10 atau 11 Hijriah. Terus beliau ini wafatnya tahun 95 Hijriah. Berarti terpaut sekitar 85 tahun dari wafatnya Nabi. Umurnya panjang ini beliau. Beliau ini termasuk sahabat yang selalu berdoa kepada Allah agar tidak diberi kematian yang mencekik. Kematian yang mencekik itu gimana? Kematian yang susah payah gitu loh. Kan ada orang-orang soleh itu, orang soleh tapi ninggalnya itu dengan kematian yang susah. Bahasanya itu kematian yang mencekik. Maksudnya mencekik itu gimana? Yaitu tadi susah payah, sakit dulu lama, berobat ke sana kemari, ke Singapura, ke luar negeri, ke Amerika. Ulama ini padahal orang soleh, bahkan mungkin terkenal wali, tapi di akhir hayatnya itu ditimpa penyakit yang luar biasa. Ibarat orang tuh kayak kecekik, saking beratnya penyakit itu. Dan orang soleh seperti ini banyak.
Banyak ulama yang seperti itu, ketika meninggal diuji oleh Allah dengan keadaan sakit yang luar biasa, bukan untuk menyiksa si hamba yang soleh itu, bukan Allah benci sama ulama yang soleh itu, bukan, tapi untuk menambah derajatnya. Ketika bertemu sama Allah nanti dia langsung tinggi, melesat derajatnya karena penyakit yang diderita menjelang wafatnya. Dan ini terjadi bukan hanya dengan orang-orang soleh biasa, bahkan sekelas Sayyidina Mu'ad bin Jabal, yang mana beliau ini sahabat pilihan. Bahkan Nabi ngomong, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad bin Jabal, aku cinta sama engkau karena Allah. Dicintai sama Nabi, dan Nabi mengungkapkan cintanya langsung di depan Sayyidina Mu'ad. Sahabat yang pernah mendapat ungkapan cinta khusus dari Nabi. Nabi cinta sama dia. Tapi menjelang wafatnya apa yang terjadi? Sayyidina Mu'ad itu sama diuji dengan kematian yang susah payah. Bahasanya kematian yang mencekik tadi itu. Kayak orang dicekik saking susah payahnya sakitnya. Sampai-sampai ketika beliau sakaratul maut, berat, pingsan, sadar, pingsan, sadar, besar, lama. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Wallahi ya Rabb, ay Rabb akhnikni khonaqatik fa wa izzatika innaka la ta'lamu anna qalbi yuhibbuk. Wahai Allah, wahai Tuhanku, cekiklah aku ya Allah dengan cekikanmu, maka sungguh sumpah demi kemuliaanmu engkau mengetahui hatiku mencintai engkau wahai Allah. Artinya kalau ada orang itu cinta, kadang-kadang kan dicubit juga Pak, dengan cinta sama anak, supaya anak ini nggak bandel terus menerus, kadang-kadang perlu dipukul, tapi ya mukulnya jangan ngawur, ya mana ditaunya jedet geblak, beda. Disuruh sama Nabi, kita pukul anak kita kalau tidak sholat ketika umur 10 tahun, pukul, tapi di tempat-tempat yang nggak berbahaya. Pukulan itu bukan karena jahat, tapi justru cintanya si ayah sama anak biar jadi anak yang jaga sholat. Nah kalau dibiarkan, biarno wes masih kecil sayang, akhirnya tumbuh dewasa dalam keadaan biasa ninggal sholat, akhirnya dia jadi orang rugi, celaka nanti. Kalau seperti itu sampai meninggal gak tobat. Disuruh sama Nabi, pukul anakmu biar kapok. Ketika umur 10 tahun kok gak sholat. Nah pukulan ini bukan pukulan benci, tapi justru pukulan cinta sejati, karena untuk menyelamatkan si anak biar punya kebiasaan dari kecil jaga sholat. Begitu juga ini ada hamba soleh Sayyidina Mu'ad, pas meninggal sakaratul maut itu payah, tapi beliau sama sekali tidak ada rasa benci sama Allah, justru beliau sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berarti Allah murka sama beliau. Ada terjadi seperti itu di kalangan para sahabat. Yang lebih parah lagi namanya sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain ini sampai hampir 30 tahun stroke. 30 tahun Pak, sahabatnya Nabi loh padahal ini. Sayyidina Imran bin Husain di akhir hayatnya, di masa tuanya itu, menjelang wafat itu 30 tahun menjelang wafat dia kena stroke. Bahkan saking kurusnya itu daging-dagingnya itu sampai rontok. Maksudnya ngelupas gitu tubuhnya. Temennya Sayyidina Ala sampai datang, ya Allah kasihannya engkau wahai Imran bin Husain. Engkau ini sahabatnya Rasulullah yang dulu berjuang sama Nabi, perang sama Nabi, tapi kok akhir hayatmu seperti ini, mengenaskan, sakit seperti ini. Maka apa jawab dia? La tabki fa inna ahabbahu ilayya fa inna ahabbahu ilallah ahabbuhu ilayya. Wahai sahabatku Al-Ala, kamu jangan sedih melihat keadaanku. Kamu tahu semua yang diberikan Allah pada hambanya itu berarti terbaik untuk hambanya. Kita diberi musibah, diberi ujian, yaitu yang terbaik untuk kita. Jangan-jangan kalau kita diberi nikmat kita jadi hamba yang lupa sama Allah. Ketahuilah semua yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, maka itu adalah pemberian terbaik. Kamu lihat aku sakit seperti ini, hatiku sama sekali nggak ada rasa benci, rasa marah sama Allah, nggak ada.
Ini sini semua adalah pemberian terbaik dari Allah. Akhirnya wafat 30 tahun, stroke, tidak bisa gerak, tidak bisa berpindah dari tempat tidurnya kecuali harus diangkat. Ini terjadi bahkan di golongan para sahabat, meninggal, pas mau meninggal sakit parah lama baru dia meninggal. Orang-orang soleh, bahkan generasi para sahabat. Nah, Sayyidina Jursun bin Nasir ini termasuk orang yang melihat fenomena ini. Banyak sahabat yang ketika meninggal sakit parah baru meninggal. Meninggalnya itu susah, kayak cekikan maut. Orang yang dicekik dengan kematian. Maka beliau berdoa terus sama Allah, inni arju alla yakhnukuni alla yakhnukuni Allahu kama arakum takhnukunahu indal maut. Sesungguhnya aku berharap kepada Allah agar Allah itu tidak memberikan aku kematian yang mencekik sebagaimana kalian semua para sahabat banyak yang mengalami itu. Al-Kamakal radhiyallahu anhu. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau ini termasuk sahabat yang meninggalnya itu gampang, tidak repot. Apa? Saat itu beliau sholat di tempat sholatnya, di musola. Anaknya perempuan di rumah itu mimpi. Mimpi bahwasanya ayahnya meninggal, tapi dalam mimpi. Tiba-tiba si anak ini bangun dari tidurnya, dicari ayahnya, aina abi, mana ayahku? Loh, ayahmu itu ibadah di sana. Sahabat Jursum ini ibadah itu di musola, dicari di musola. Iya ibadah. Pas sujud pak, sujud dilihat, loh kok nggak gerak-gerak sujud, terus lama dilihat ditunggu sama anaknya, dikira masih sholat ditunggu, kok sujud lama. Akhirnya masuk itu anak ke musola dan dipegang ayahnya, ternyata sudah meninggal. Ambruk, ternyata meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah. Karena itu orang-orang soleh itu ketika meninggal memang ada dua macam. Ada yang meninggalnya sebelum meninggal itu kena penyakit macam-macam sampai kita lihat itu tidak tega. Ulama, guru besar, bahkan terkenal wali, pas meninggal ya Allah penyakitnya macam-macam sampai lama dirawat berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun baru akhirnya meninggal. Ada sebagian orang soleh yang meninggalnya itu gampang, pas sholat, pas ngajar, pas pidato, pas khutbah, pas baca Quran, kayak orang ngantuk seret meninggal. Ya Allah, ada dua macam memang Allah mengambil hamba-hambanya yang soleh. Termasuk yang apa? Ini jam berapa ini? Nah, termasuk diantaranya yang mutaakhirin adalah ayah daripada Habib Syekh Solo Assegaf yang ahli qasidah itu. Itu ayah beliau namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Assegaf. Itu meninggal di Masjid Assegaf Solo Pasar Kliwon. Di situ ada Masjid Assegaf namanya. Itu beliau meninggal pas ngimami sholat Jumat di sujud terakhir. Di pas hari Jumat itu beliau berangkat ke masjid, jadwal ngimami sholat Jumat. Pas sholat Jumat sudah qomat, beliau ngomong sama salah satu, ada namanya Al-Ustadz Al-Habib Nagib, disuruh, wahai Nagib, kamu berada di sebelahku, kalau ada apa-apa nanti kamu yang gantikan saya jadi imam. Kalau ada apa-apa kamu yang bertindak. Ini pas diomongin, ini sebagai murid bingung apa maksudnya. Ya wes, takbir Allahu Akbar. Pas sujud terakhir lama, orang-orang sampai sujudnya kok lama. Ngerasani tapi neng hati, kok lama ini sujudnya. Si Habib Nagib tadi itu paham loh, ini ada apa-apa. Setelah itu beliau pas sujud itu beliau istikhlaf itu mengganti imam karena sudah yakin ini pasti ada sesuatu ini kok sujud kelamaan. Akhirnya beliau mimpin untuk bangkit dari sujud. Allahu Akbar, bangun semua. Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus. Karena itu kalau orang itu pas sholat jamaah, ini kan dianjurkan, disunahkan yang di belakang imam, yang dekat imam itu adalah orang yang alim, orang yang tahu bagaimana bertindak di saat ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Contoh meninggal ini tadi, atau contoh imamnya tiba-tiba kentut, nah batal kan? Maka harus ada satu yang jadi imam. Langsung dia jadi imam. Di istikhlaf bisa ditunjuk begini, maju sedikit aja boleh, nggak harus ke depan tuh enggak, maju sedikit aja. Ini kaki makmum sejajar, dia maju sedikit aja. Terus meneruskan apa yang
imam batal tadi itu. Teruskan, jangan imam batal, waduh, wes batal semua sudah, tidak boleh. Sholat nggak boleh dibatalkan. Imam batal maka harus ada satu makmum yang istikhlaf menggantikan posisi imam dengan cara maju sedikit aja, maju sedikit, kemudian dia neruskan. Atau kalau belum bisa maju karena posisi sujud misalkan, ya nggak apa-apa, langsung teruskan seperti ini tadi. Allahu Akbar, mimpin tahiyat, assalamualaikum, selesai tahiyat, subhanallah, beliau masih sujud itu. Masih sujud dan akhirnya ternyata meninggal dalam keadaan sujud. Subhanallah, meninggal di hari Jumat, hari yang paling mulia. Meninggal di tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Meninggal di ibadah sholat yang paling mulia, yaitu ibadah sholat Jumat. Meninggal di posisi yang paling dekat sama Allah, yaitu posisi sujud. Lengkap sudah kemuliaannya. Meninggal dalam keadaan gak ruwet, gak ribet. Sujud meninggal. Ya Allah. Nah, ini sahabat Jursum juga sama ini. Ketika sholat, tapi sendiri beliau ini. Ketika sholat dalam keadaan sujud, meninggal, nah, padahal sehat, nggak ada tanda-tanda sakit sama sekali, sehat, seger, buger. Tiba-tiba ketika sholat, kayak orang tidur dalam keadaan sujud, meninggal. Nah, kira jenengan pengen punya rencana yang mana? Pengen punya rencana apakah meninggal dalam keadaan sakit dulu atau meninggal yang dalam keadaan ringan seperti sahabat Jurthum? Kalau pengen seperti ini ya berharap sama Allah, doa setiap saatnya sama Allah, ya Allah, nanti kalau sudah umur panjang, sehat walafiat, beri saya husnul khotimah dalam keadaan yang gampang meninggalnya, bukan dalam keadaan yang sakit payah, parah, baru meninggal. Ini beliau berharap seperti itu, berdoa seperti itu setiap saatnya. Subhanallah, meninggalnya gampang, pas sujud meninggal, tidak merepotkan keluarganya, wala apa, tidak ada yang repot beliau. Beliau meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah. Semoga kita bisa meninggal seperti beliau dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah umur panjang, sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Dan karena ini waktu sudah habis, maka insya Allah hadis yang diriwayatkan oleh beliau akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga riwayat sedikit tentang sejarah hidup beliau bermanfaat untuk kita semua. Dan intinya jangan kita suudon sama orang. Kalau ada orang walaupun bukan ulama, walaupun bukan orang alim misalkan, kok meninggal, pas mau meninggal tuh sakit parah, itu siksaan dari Allah, itu jangan mudah suudon sama orang. Siapa tahu adalah penyakit yang diderita ketika mau meninggal itu adalah sebagai pelebur dosa-dosanya dan pengangkat derajatnya. Jangan mudah kita memvonis orang, oh itu karena kualat, oh itu karena dosanya akeh, oh itu karena siksaannya Allah, itu mau meninggal repot, mau meninggal penyakit tidak karu-karuan. Jangan begitu. Justru kekasihnya Allah banyak, Pak. Bahkan sahabat banyak yang mengalami seperti itu. Karena itu jangan kita suudon. Masalah dia sama Allah itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita jadi tetangga atau jadi teman atau jadi saudara, kita doakan yang baik. Yang sakit dan meninggal kita doakan semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua juga diberi husnul khotimah setelah umur panjang, sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afa minkum.